Hari ini kita akan belajar hidup yang berarti, hidup seperti apa sih sebenarnya. Apa benar hidup kita ini hari ini sudah merasa berarti di hadapan Tuhan? Karena banyak orang hidup menjalani hanya sekedar hidup, bukan ngelakuin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Karena kita ini diciptakan sama Tuhan menjadi orang yang berbeda, karena kita dibikin handmade sama Tuhan. Saya adalah saya, tidak pernah ada orang yang sama dengan saya di seluruh bumi. Ibu pun juga sama. Kita ini spesial dan unik, dibikin sama Tuhan tuh limited edition. Tidak pernah ada yang nyamain kita. Orang yang pernah hidup, orang yang hidup hari ini dan orang yang hidup akan datang itu tidak pernah ada. Artinya Tuhan ciptakan kita ini spesial dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Yang jadi masalahnya kita ini ngerti tujuan Tuhan apa enggak. Kalau kita nggak ngerti tujuan Tuhan, kita menjalani hidup seperti orang dunia. Kita pikir jadi orang Kristen seperti biasa saja. Kita pikir sudah jadi orang yang oke. Kita pikir sudah jadi orang baik lah. Kita nggak bikin kesalahan dengan orang lain. Yang jadi masalahnya kita ini sudah jalan seperti yang Tuhan mau apa tidak. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan punya rancangan dong dalam hidup kita. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan loh terhadap diri kita. Kita sendiri juga punya rencana. Setan pun juga punya rencana. Yang jadi masalahnya kita mengikuti rencana siapa. Kita gak akan bisa ngerti rencana Tuhan kalau kita gak nempel sama Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu ngerti selera saya, ngerti tujuan hidup saya kalau Bapak Ibu gak bergaul dengan saya? Tidak mungkin. Saya pun juga nggak mungkin ngerti rencana ibu, ngerti rencana ibu-ibu di tempat ini kalau saya nggak bergaul dengan ibu-ibu. Makanya banyak orang Kristen hanya menjalankan rutinitasnya agamawinya sebagai orang Kristen, merasa kalau udah Kristen ya minggu meski ke gereja, ikut Women in Christ, ikut cell group, ikut apapun namanya lah, ibadah online, onsite dan lain sebagainya, dipikir dia melaksanakan aktivitas agamawinya dan dianggapnya itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi memang kita harus ibadah. Yang paling penting itu bukan melakukan ibadahnya. Yang paling penting kan kita memberi hidup kita ini untuk Tuhan. Ini yang penting. Waktu kita beri hidup kita sama Tuhan, baru Tuhan kan bahwa kita ngerti kehendaknya step by step kan. Tuhan tuh ciptakan saya ini untuk apa? Kalau Bapak Ibu coba, ibu-ibu nih, saya sering ngomong sama Bapak Ibu ya, coba lihat tanganmu mana? Punya tangan semua kan? Lihat nih, sidik jari kita ini tidak pernah ada yang samain loh di seluruh bumi itu. Bayangin ini kan hanya melungker begitu, melungker di sini, ngerti nggak melungker tuh? Nah, kayak gitu tuh, itu bahasa melingkar hanya begini doang kan? Kalau kita lihat ya, nanti cari apa kayak tinta atau apa dipencet begitu kan bentuknya hanya gitu. Tapi seluruh dunia tidak ada pernah yang sama. Pernah pikirin itu nggak? Hanya Tuhan bikin begitu loh. Seluruh dunia itu berapa miliar orang? Artinya apa? Tuhan kan unik sekali bikin kita ini. Artinya Tuhan kan punya tujuan dan maksud atas hidup kita. Kenapa sih kok kita ini diciptakan jadi orang Kristen? Kenapa Bapak Ibu-ibu ini tinggal di Singapura? Kenapa saya tinggal di Indonesia? Kira-kira Tuhan punya maksud dan tujuan apa? Kan kita mesti tahu tujuan Tuhan. Apakah sekedar kita kerja, pulang kerja, nanti cari makan malam, terus tidur, terus besok pagi bangun, cari sarapan, terus melakukan rutinitas seperti itu? Atau dibalik semua yang Tuhan percayakan sama hidup kita itu punya tujuan yang berbeda? Harusnya kita tahu ini Tuhan punya maksud tujuan yang berbeda. Kalau kita ngerti tujuan ini, hidupmu pasti berubah. Banyak orang nggak ngerti tujuan yang jalani hidupnya layaknya orang dunia. Loh, kalau kita melakukan aktivitas layaknya orang dunia, loh apa yang membuat kita berbeda dengan orang dunia? Harusnya setiap hari kita bisa menikmati kasih setia Tuhan selalu baru kan? Selalu baru setiap hari, besar setiamu. Tuhan tuh berikan kasih setianya Tuhan, anugerahnya Tuhan, berkatnya Tuhan itu selalu baru setiap hari. Karena Tuhan mau bawa kita naik level demi level. Semakin hari kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Saya sering ngomong di khotbah saya ini. Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya. Siapa? Nah, akan ngerti. Saya selalu ngajarin ini. Harusnya kekristenan kita tuh naik. Bukankah kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor? Kita akan naik dan tidak akan pernah turun. Bagaimana kita bisa naik dan tidak pernah turun? Kalau kita tuh nempel, ngerti
jalan sama Tuhan. Kalau kita nggak jalan sama Tuhan, kita jalan maunya sendiri. Kita ngikutin rencana kita sendiri. Kita pikir rencana kita itu yang paling baik, paling keren. Ya tujuan hidup saya ya kayak begini nih. Belum tentu. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita nggak akan ngerti tujuan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang biasa saja. Setiap hari saya menikmati anugerah Tuhan. Setiap hari saya lihat banyak orang diubahkan, dijamah Tuhan. Setiap hari saya melihat kasih setia Tuhan itu baru. Saya melihat banyak orang tiap hari ngalami Tuhan melalui hidup saya. Saya berdoa, ibu-ibu di tempat ini, banyak orang akan menikmati Tuhan melalui hidupmu dimanapun kau ditempatkan. Terutama yang harus bisa menikmati Tuhan adalah orang di sampingmu. Orang yang di samping saya harus menikmati Tuhan melalui hidup saya. Kemarin kan saya bilang, kalau saya ini jadi hamba Tuhan hanya pintar ngomong saja, istri saya nggak bahagia, saya berhenti jadi hamba Tuhan. Buat apa jadi hamba Tuhan? Istri saya nggak bahagia. Ini ada orangnya, ini ada manusianya. Tanya saja dia bahagia apa tidak. Saya pastikan dia bahagia. Dia harus menikmati Tuhan melalui saya. Keluarga saya harus menikmati Tuhan melalui saya. Karena semakin kita kenal Tuhan, semakin kita berjalan bersama Tuhan, semakin hari kita ngalami Tuhan, kan hidup kita pasti berubah. Karakter kita berubah, kelakuan kita berubah, kata-kata kita berubah, berkat kita pun juga semakin naik. Tidak mungkin loh orang ikut Tuhan. Si Daud katakan loh, tidak pernah aku melihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti, karena dipelihara, diproteksi, dijagain Tuhan. Apalagi Tuhan ciptakan kita ini handmade, limited edition, spesial, diciptakan yang tidak pernah menyamai di seluruh bumi. Saya pernah kemarin baca sebuah artikel, ada mobil yang diciptakan dalam dunia ini hanya 1 mobil di seluruh dunia. Ada yang hanya 10 mobil, dan harganya itu bukan tambah turun, tambah naik. Kita ini spesial yang nyiptain Tuhan. Itu yang nyiptain manusia aja harganya naik, apalagi kita yang Tuhan, diciptain Tuhan. Makanya ada ayat yang mengatakan seperti ini di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia loh. Bagi yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan setiap hari, dan Allah turut bekerja di dalamnya. Makanya yang paling penting, kita harus mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Baru welcome home. Baru setiap hari perjalanan kita itu menjadi berarti dan berharga. Sebenarnya kenapa sih Bapak Ibu, ibu-ibu nih ya, terutama ibu-ibu yang undang saya ke Singapura untuk ngomong firman? Karena ada sesuatu yang berharga di dalam diri saya. Apa itu? Yesus. Saya ini tanpa Yesus bukan siapa-siapa. Saya ini orang Jawa, istri saya ini orang Chinese. Saya ini orang Jawa Tulen. Saya lahir dari sebuah desa yang cenderung tidak terkenal sama sekali. Meski di zoom berkali-kali, di bawah kaki Gunung Kawi di kota Malang, itu perbatasan Malang dengan Blitar. Kan nggak kenal. Ibu di Singapura nggak pernah tahu desa itu siapa. Karena ada Yesus di saya berjalan bersama Yesus sekalipun tertatih-tatih, tetap nempel sama Tuhan. Tuhan bawakan terus. Makanya Tuhan pakai hidup saya jadi berkat. Hal yang sama juga Tuhan akan lakukan. Kalau ada Tuhan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang dekat sekali, kita ngalami Tuhan, hidupmu berubah, kelakuanmu berubah. Tidak hanya berhenti sampai situ, Tuhan akan pakai hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kekristenan kita tuh harus naik terus. Bukan fokus sama diri kita sendiri. Banyak orang Kristen fokusnya sama perasaannya, emosinya, sakit hatinya, kepahitannya, stresnya. Kamu gak akan kemana-mana. Semakin kita fokus sama diri sendiri, semakin kita stres. Kita gak ngerti tujuan Tuhan. Padahal Tuhan katakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya saya bilang kan, Tuhan punya rencana dalam diri kita. Setan juga punya rencana. Kita pun juga punya rencana. Yang sering kita dengar rencananya siapa? Itu dia. Sekarang harus belajar menyamakan rencana kita dengan rencana Tuhan. Kalau ini bukan rencanamu, batalin.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang sering kita alami, jadilah kehendakku seperti yang ku mau. Kalau kita disakitin orang, kita teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan kirim malaikat kok jitak kepalanya, kan aku udah terlalu kesel sama dia. Ini kata orang Surabaya, bencek, no, ini terlalu melukai. Kita pakai rencana Tuhan atau rencana kita? Terus kalau kita pakai rencana kita sering ketemu masalah kan? Kalau nggak sakit hati, yo kesel dongkol, nggak bisa tidur, aduh stres. Kenapa? Ngikutin rencana kita. Kalau kita ngikutin rencana Tuhan, bagaimana kita ngikutin rencana Tuhan? Belajar firman. Ini harus ada di sini. Baru hidupmu akan menjadi berarti. Amin. Ngerti sampai sini? Do you murdeng or not? Yes. Ya. Semakin kita jalan sama Tuhan, perlahan-lahan kan kita diarahkan langkah demi langkah ini sama firman. Sakit, yes. Orang ikut Tuhan itu nggak enak. Kata siapa bilang enak? Ikut Tuhan kok diberkati, engkau sehat, kok begini. Ujungnya, kalau ada pendeta ngomong begitu, bohong itu pendeta. Dia bohong. Ujungnya enak, awalnya nggak enak. Ada yang di sini lagi digebukin Tuhan, karakternya. Ada emosinya lagi diberesin sama Tuhan. Kayaknya di Singapura nggak ada masalah, kalian bahagia semua ya di sini. Hah? Suka cita semua ya? Oh iya. Nah, waktu kita mulai melangkah sama Tuhan, Tuhan kan mau bikin kita menjadi orang yang berarti. Kita ini kan tanpa Tuhan kan nggak ada sesuatu yang berarti kan. Coba bapak ibu ini lihat. Yang keluar dari tubuh kita tuh nggak ada yang baik loh. Bener apa enggak? Keluar dari mulut kalau pagi harum atau semerbak, wangi, mempesona. Dari hidung ada yang bagus? Dari mata baru bangun tidur. Dari mana lah? Dari kulit tubuh kita tuh keringatnya kalau nggak mandi nggak pakai parfum, baunya nggak jelas itu. Bener apa enggak? Dari semua yang keluar dari tubuh kita tuh nggak ada bagus. Tetapi karena ada Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam diri kita, yang manifestasi keluar adalah sesuatu yang baik. Kalau kita nempelnya sama Tuhan, Alkitab kan ngomong kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Dijaga hati dulu. Hati ini sumber kehidupan. Kita Markus katakan, dari dalam hati orang keluar semua pikiran jahat, kelakuan buruk dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan dari hati dalam terjemahan aslinya, dari jiwa. Manusia itu kan ada 3 bagian. Roh jadi tempat tinggalnya Tuhan. Saya sering dengerin khotbah, saya sering bahas ini. Roh ini waktu kita dilahirkan kembali, roh ini yang diperbarui. Tuhan selalu mengerjakan sesuatu yang dari dalam nih. Roh di Yeskiel 36 ayat 25 ayat 27, waktu kita ngalami kelahiran baru, Tuhan berikan roh yang baru. Makanya orang harus ngalami kelahiran baru. Roh yang baru ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Karena Tuhan Maha Kudus, Maha Suci. Allah yang Maha Perkasa nggak mungkin berdiam dalam tempat yang najis dan kotor kan? Betul apa enggak? Makanya setiap orang Kristen harus ngalami namanya kelahiran baru. Tuhan berikan roh yang baru. Roh yang baru itu kudus, suci seperti Tuhan. Makanya Tuhan mau tinggal di dalam diri kita. Makanya orang harus ngalami kelahiran baru. Tuhan begitu kudus, suci, mulia. Tidak mungkin dia mau berdiam dalam pribadi yang kotor dan najis kalau kita nggak dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Ngerti sampai sini? Kita juga punya jiwa. Bahasa Inggrisnya itu soul. Itu berbicara dengan pikiran kita, kemauan kita, dan kehendak kita. Nah ini kan nggak selaras dengan firman semua, nggak seneng kan ini. Pikiran kita suruh baca Alkitab ngapain? Wah capek ngantuk. Korea drama lebih bagus kayaknya ini. Suruh puasa, males lah, lapar ini enak. Kita pengen puasa, tiba-tiba di hari itu juga kita pengen puasa. Di hari itu pula tiba-tiba laparnya kok lebih gila dari hari yang kemarin ya. Ngerti nggak? Pernah ngalami kan? Kemauan kita suruh ngikutin Tuhan itu susah. Ketemu orang yang jengkelin, bencek no, nyebelin, kita suruh ngapain? Suruh senyum dulu kan? Kan paling gratis kan senyum. Tapi biasanya langsung apa? Maka aja kurang tahu diri itu. Kita kan bener masa kita yang suruh begini. Terus suruh ampuni dia. Maka aja. Siapa dia? Bener gak? Bener apa nih?
Terus kita suruh ngampuni aja berat minta ampun. Iya. Karena jiwa ini nggak sesuai firman. Ini jiwa harus diselaraskan dengan firman. Kalau ini jiwa ini nggak dimenangkan, ini jiwa ini bikin problem. Maka di jiwa ini muncul segala pikiran jahat, kelakuan buruk, sikap jelek. Ini harus diselaraskan dengan firman. Ini harus sejalan dengan firman. Kalau ini nggak sejalan dengan firman, ini bin problem. Kita ini problem dengan orang lain di area ini loh. Kalau tubuh ya casing kan, casing ini kan ngikuti yang di dalam. Benar apa enggak? Nah, pikiran ini, kemauan ini, jiwa ini harus takluk dan tunduk kepada firman. Makanya di Filipi 4 ayat yang ke-8, coba baca. Salah satu orang Filipi 4 ayat 8, baca lebih cepat. Harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, Kristennya kelihatan rajin di gereja, kelakuannya malah seperti setan. Baca salah satu orang kenyang. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Disuruh di area apa itu? Jiwa. Yang jadi masalahnya kita mikirin nggak sering kayak begitu? Ayo coba waktu kita diperhadapkan dengan masalah yang sulit, kita mikir nggak kebanyakan? Susah loh. Kita lebih banyak bereaksi semau kita sendiri loh, nggak mau sejalan dengan firman loh. Ini gagalnya orang Kristen di area sini. Bukan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kalau ini beres, hidupmu pasti jadi berkat dan hidupmu pasti berarti di hadapan Tuhan. Banyak orang jadi batu sandungan di area sini yang belum dimenangkan. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita bukan sejalan dengan firman. Kita ngikutin kehendak kita sendiri, akhirnya rencana Tuhan gagal. Kalau kita ingin sukses dan berhasil, itu simpel. Dengar firman, lakukan, pasti hidup kita sukses dan berhasil. Tuhan yang ngomong kok, Tuhan yang janji kok. Tapi kan kadang kita lupa dengan Tuhan. Kita pikir masalah kita yang paling gede, perasaan kita yang paling harus diutamakan. Berapa banyak di antara di sini kan perasaannya hampir sama ya kita ya. Kan masih orang sama Asia ini ya. Hanya bedanya tinggal di Singapura, saya tinggal di Jakarta. Berapa banyak orang kalau kita nih ngadepin masalah, rasanya masalah kita paling gede seluruh jagat raya, dan semua orang harus berberi perhatian sama kita. Kalau bisa Tuhan turun tangan menjamah kita. Siapa yang ngalami begitu? Benar apa enggak? Padahal Tuhan jauh lebih gede dari masalah kita. Apa yang membuat pikiranmu nggak sejalan dengan Tuhan? Mulai hari ini sejalan dengan Tuhan. Waktu pikiran, kemauan, kehendak kita ini sejalan dengan Tuhan setiap hari, engkau akan ngalami namanya kehidupan yang berbeda. Waktu ada orang bermasalah, kamu ketemu Tuhan, ada orang yang bermasalah, orang itu dijamah Tuhan melalui hidup kita. Kalau sampai hari ini kita jadi orang Kristen selalu bikin masalah dengan orang lain, artinya kita yang harus dipulihkan. Amin. Di area sini banyak orang gagal. Di area sini orang Kristen lupa. Dia selalu fokus dengan aku, diriku, perasaanku. Berapa banyak di antara kita kalau doa seringkali, Tuhan berkati aku, diriku dan saya. Oh Tuhan, nenek moyangku, Tuhan, Pak Co, Mak Kongco dan lain sebagainya. Berkati iniku. Semuanya fokus pada diri sendiri. Padahal harusnya kita fokusnya pada tujuan tuh. Selama ini kemana? Harus diluruskan kan? Jalan sama Tuhan. Makanya orang semakin ikut Tuhan harus mati daging, pikul salib, sangkal diri. Hidupmu pasti ada di atas rata-rata orang beda. Kekristenan itu harus muncul, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kekristenan bukan hanya Kristen cuap-cuap, aku percaya Tuhan, aku udah ke gereja. Bukan seperti itu, adalah praktek hidup 24 jam sehari, dari Senin sampai Sabtu, sampai hari Minggu lagi. Praktek hidup firman di luaran sana. Itu loh orang-orang yang gak kenal Tuhan itu harus melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Baru hidup kita sangat berarti buat orang lain. Tiba-tiba nanti saya berdoa ya, dikirim orang yang aneh-aneh ya, ke ibu-ibu ya. Orang yang stres lah, orang yang cerai lah, orang yang bermasalah, orang luka batin datang ke ibu-ibu mau liatin. Temuin pendeta atau bapak ibu yang konselingin. Harusnya jadi solusi maker, bukan tambahin bikin masalah. Kan hidup kita ini ada Yesus yang begitu perkasa, begitu dahsyat.
Coba sekarang pakai imajinasi ya. Tuhan pencipta langit dan bumi yang dahsyat itu tinggal di dalam hidup kita. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Powerful nggak hidupmu? Kenyataannya banyak orang Kristen powerful apa memble? Bapak ibu-ibu kalau kena masalah memble atau powerful selama ini? Harus powerful, nggak boleh memble lagi. Biasanya memble, mulai hari ini powerful. Kenapa? Allah pencipta langit bumi powerful itu, menciptakan gunung-gunung, semua yang ngatur alam semesta ini tinggal di dalam hatimu loh. Lo harusnya hidupmu kan powerful, dahsyat, memberi dampak kan. Kemana itu manifestasinya? Karena yang nonjol perbuatan daging kita selama ini bukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang Tuhan inginkan. Nanti apa yang saya sampaikan ini saya upload di YouTube, nanti tak kasih linknya. Makanya mulai belajar setiap hari, hati kita tuh nempel sama Tuhan. Tanpa hati kita nempel sama Tuhan, kita dipenuhi dengan diri kita sendiri. Hidup kita dipenuhi dengan kedagingan dan hawa nafsu. Tanpa kita pikul salib setiap hari, kita akan dipenuhi dengan keinginan daging dan hawa nafsu. Nanti Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini saya kasih linknya, saya upload di YouTube ya. Tenang saja. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ada iklan, ada jeda iklan. Baru hidup kita berarti. Hidup kita itu nggak akan berarti kalau kita sendiri sibuk dengan masalah kita. Terus kalau kita pusing dengan masalah kita pusing dengan emosi kita, terus ketemu orang yang nyebelin, kita tambah marah kan? Berapa banyak di antara kita sendiri lagi kacau, terus ketemu orang bermasalah datang kepada kita. Harusnya kita tanya Tuhan, kalau ada orang dekat sama kita setiap hari, dekat-dekat dengan kita itu Tuhan punya maksud dan tujuan, karena orang itu dikirim Tuhan melalui hidup kita. Bisa saja kita menjadi berkat buat dia, bisa saja orang itu dipakai Tuhan untuk menajamkan kita. Makanya kalau bersyukur kalau ketemu orang-orang yang menyebalkan. Pernah ketemu nggak? Ketemu suami yang menyebalkan, pernah nggak kelakuannya? Pernah. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ini orang spesial. Jangan malah nyap. Aku udah nikah sama kamu bertahun-tahun, kamu nggak berubah. Gitu. Sekarang terima kasih ya. Kok mau apa ya Tuhan dengan suamiku yang kukasih, kucintai, kelakuannya antik begini? Nanti nggak, responnya kan berbeda. Kalau kita lebih ngerti jalan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, respon kita tuh dalam setiap hal itu berbeda. Tapi kalau kita nggak ngerti, fokus diri kita sendiri ketika kita ngadepin masalah, reaksi kita fokusnya pada diri sendiri. Enak aja, orang nggak tahu diri, nggak ngerti perasaanku. Apalagi ibu-ibu ini feeling terus, perasaannya dikuasain perasaannya. Kalau lagi mood bisa nice people, manisnya luar biasa. Kalau lagi nggak mood, mukanya langsung berubah seperti pepaya yang sudah matang. Wanita tuh pakai mood, laki-laki tuh pakai logika. Makanya ini harus ngerti ini. Kalau nggak ngerti hubungan suami istri babak belur. Wah, istriku kok kayak begini ya? Kayak gini. Kalau ini suami ngerti, kita bisa melayani istri dengan baik. Nanti di Men in Christ saya ajarin biar Bapak Ibu di sini harmonis dan penuh sukacita. Amin. Nah. Karena orang berpikir kok ini nggak berubah, kok kelakuannya begini. Memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Terus rata-rata orang, istri-istri pingin suaminya melakukan seperti yang dia harapkan dan dia inginkan. Ternyata yang dilakukan berbeda. Langsung bereaksi salah. Loh, ini pernah ngalami yang istri saya ini. Pertama, wah aku kenal hamba Tuhan kok gak seperti Yesus. Dia menuntut saya seperti Yesus. Bukan, ini Peter Guntur, bukan Yesus. Masih disempurnakan seperti Yesus. Awal-awal pernikahan kita nih, waktu 6 tahun pernikahan kita, isinya itu berdarah-darah. Karena dia nuntut saya seperti Yesus. Nggak taunya dia masih daging manusia. Kamu kan hamba Tuhan, harus kasih contoh seperti Yesus. Loh, orang masih daging kok. Berapa banyak di antara kita, ibu-ibu yang keren-keren dan cantik-cantik dan setelah gaul di zaman now ini, nuntut suaminya seperti Yesus. Ternyata didapetnya bukan seperti Yesus, malah seperti Yudas dan akhirnya bereaksi salah. Kalau seperti Yesus
Akhirnya seperti Yudus. Bayangin, didapatinya nggak seperti Tuhan, akhirnya kecewa. Waktu kecewa, reaksinya salah. Waktu reaksinya salah, bukan dapat seneng, hatinya malah jengkel, kesel, ribut, gegeran, berantem. Yang rugi siapa? Yang seneng siapa? Yang seneng setan lah. Sekarang harus lebih pinter. Ini harus dikendalikan sesuai firman. Reaksi kita, sikap kita, tindakan kita itu harus seperti Filipi 4 tadi ke 8 tadi. Ngerti gak? Pikirkanlah yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Kalau ngelihat hal-hal yang buruk, kita kan biasanya bereaksi kan. Oh, ini gak suci. Oh, ini gak sedap didengar. Berapa banyak dari sini telinganya sama ya kan ya? Masih sama ya kita ya. Dengar perkataan buruk dari orang lain langsung kita bereaksi jelek. Siapa? Enggak ada ya kayaknya. Wah, seperti Yesus semua ini artinya. Siapa di antara kita di tempat ini yang sering kali dengar omongan orang yang jelek, reaksi orang jelek langsung bereaksi buruk? Langsung kita mungkin emosi gitu loh. Reaksi hati kita salah. Iya, reaksi. Harusnya reaksi kita harus seperti Filipi 4 ayat 8. Kan itu perkataannya baik, tapi nggak suci, nggak sedap didengar, nggak disebut kebajikan, ya nggak usah dipikirin. Di sini sering mikirin perkataan orang nggak? Sekali-sekali. Kayak di sini lebih cuek ya, lebih nggak terlalu mikirin perkataan orang. Pikirin, tapi kita anggapnya aku yang lebih proses. Yes, itu respon yang benar. Tapi banyak orang salah bereaksi. Kalau salah bereaksi, kitanya yang problem, nggak jadi berkat. Semakin kita jalan seperti ini, hidupmu itu semakin hari semakin berarti di hadapan Tuhan. Makanya di Kolose 3 23-24 ngomong begini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun itu loh. Nolong orang, melayani orang, melakukan pelayanan, bekerja, kita itu harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagianmu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun yang kita kerjakan, apapun itu, mau ngelayanin suami, mau apapun juga kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi waktu kita melakukannya untuk Tuhan, aku kan melakukan untuk Tuhan, kok aku nggak dihormatin, aku kok nggak dihargain. Kemarin saya udah cerita, saya pelayanan dari tahun 97, nggak ada orang kenal saya. Ya ada lah gereja-gereja itu kenal saya, tapi nggak semua orang kenal saya. Saya mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, saya doa, mau dilihat orang nggak dilihat orang, saya setia lakukan doa di kamar doa saya. Saya sering kali melayanin orang, memuridkan orang, nggak ada orang kenal. Dan di ujungnya ternyata Tuhan kasih upah. Apa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan, kalau itu berkenan di hadapan Tuhan, suatu hari Tuhan akan broadcast di depan umum. Artinya ada promosi dan peninggian. Kalau dalam diri kita ini ada Tuhan yang begitu powerful dan dahsyat tadi, karena kita bergaul dengan Tuhan terus setiap hari, ada hikmat, ada pengertian, ada pewahyuan, suatu hari kita akan dibawa muncul ke permukaan. Bukan untuk gede kepala, bukan untuk apa-apa, tujuannya satu, supaya hidup kita jadi berkat buat orang lain. Bayangkan kalau setiap hari hidup kita jadi berkat orang lain, hidupmu berarti nggak? Berarti dong. Hampir setiap hari saya konselingin orang, 4-5 orang tiap hari. Setiap hari. Kemarin di airportnya masih ngurusin orang bermasalah. Tiap hari, karena di sini sinyalnya on off ya. Agak relax, agak liburan di sini. Itu tiap hari. Dan saya senang ketika saya konselingin berapa bulan, terus dia tiba-tiba nggak chat lagi sama saya, dibilang, Pak, thank you ya, keluarga dipulihkan, saya diubahkan. Itu upah. Saya tuh senang sekali. Hasil dari saya doa, hasil dari saya juga diremukkan Tuhan, diproses Tuhan. Hasil saya kadang nggak tidur karena doain orang, tiba-tiba dengar kesaksian orang diubahkan Tuhan. Itu rasanya saya udah kayak terima Rolls Royce baru tadi. Upahnya gede, weh, bahagia, seneng banget. Itu loh hidupmu kalau setiap hari ngalami ada orang-orang yang diubahkan melalui hidup kita, powerful. Tiba-tiba ada orang Singapura datang ke dalam
kehidupanmu, minta dikonselingin, minta didoakan. Keluarga yang bapak belur, tiba-tiba dijamah Tuhan melalui hidupmu, powerful. Enjoy, hidup kita berharga, bernilai. Amin. Jadi bukan sekedar kita kerja, cari duit, makan, minum, tidur tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan yang lebih gede. Sampai hari ini Tuhan ingin memakai hidup kita lebih dari sekedar kerinduan kita untuk dipakai Tuhan. Do you mudeng or not? Udah sarapan belum ini? Ini kata-katanya agak dalam ini, kalau belum sarapan susah ngerti. Tuhan punya kerinduan yang gede atas hidup kita. Makanya dia rela, Allah yang kudus, Allah yang bertahta, Allah yang suci, Allah yang luar biasa itu tinggal di dalam diri kita. Bukan dia iseng loh. Tuhan tuh gak pernah iseng dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan manifestasi melalui hidup kita, Tuhan punya tujuan lah. Gak mungkin dia gak punya tujuan. Bagaimana mungkin Allah pencipta langit dan bumi tinggal dalam diri kita? Memang dia iseng-iseng. Makanya Tuhan mau pakai hidup kita melebihi kerinduan kita hanya sekedar jadi orang Kristen. Tuhan mau pakai hidup kita melebihi keinginan kita dipakai Tuhan. Tuhan mau bawa kita ke dalam level yang berbeda setiap hari. Katakan amin. Kalau kita ngerti ini, hidupmu akan jalan terus sama Tuhan. Enjoy, nikmatin hidup. Ini apa lagi yang Tuhan mau jadikan? Setiap hari berharapnya curiga kudus. Nih, tak ajarin curiga kudus itu. Kira-kira nih Tuhan mau apa nih hari ini nih? Wah, aku nih curiga nih Tuhan mau berkatin saya. Terus kalau ketemu orang ini kira-kira apa itu tujuan Tuhan ini melalui hidup saya? Ini orang ini mau kira-kira mau ngalamin apa nih melalui hidup saya? Hidupmu jadi berbeda nggak? Jalan hidup penuh makna nggak? Seneng nggak? Jangan kalau ketemu orang ini, orang-orang jangan mau hutang. Malas. Malas ini. Jangan kalau dideketin dia langsung curiga. Jangan, dia pasti mau pinjam duit. Kalau enggak nih. Sekarang kalau ketemu orang tanya Tuhan, ini orang dikirim dekat dengan saya. Kira-kira engkau punya maksud dan tujuan apa? Makanya kita prepare hati kita setiap hari sama Tuhan. Makanya hatinya meski beres dulu kan. Hatinya udah beres semua belum? Nggak ada yang simpen jengkel, sakit hati, kepahitan, gegeran, berantem, saling gigit, saling sakar, saling telan kan? Nggak ada kan? Udah merdeka semua kan? Amin. Nggak simpen kepahitan kan? Enggak simpen. Oh, merdeka, harus merdeka. Ya. Saya berdoa suatu hari ada generasi yang bebas, hidup bebas dari kepahitan dan tersinggung. Amin. Orang-orang kayak begini yang akan dipercayakan Tuhan. Ya. Makanya kalau kita bisa menguasai hati kita, hidup kita akan semakin dibawa naik. Ngerti nggak? Kita sendiri nggak bisa kontrol dan mengendalikan emosi kita, bagaimana kita mau dipakai Tuhan? Ngerti nggak sampai sini? Yes. Harus kita menang terhadap diri sendiri. Ya nggak ujuk-ujuk langsung menang, ujuk-ujuk kita apa? Tiba-tiba sekonyong-konyong nggak menang. Kita tuh by proses, step by step, berjalan hari demi hari. Oh, hari ini kok saya masih terpleset jatuh, balik jalan sama Tuhan. Orang benar jatuh, tapi dia akan cepat bangun bersama Tuhan. Amin. Berjalan. Nah, untuk kita ngalami ini setiap hari, kita butuh kekuatan Tuhan. Butuh kekuatan Tuhan. Saya pun juga nggak akan bisa tanpa kekuatan Tuhan. Karena setiap hari kita ngalami peperangannya itu adanya di medan pemikiran. Nanti nggak sampai sini? Do you mudeng or not? Setiap hari di silent dulu. Nanti siapa tahu Pak Jokowi mau kasih proyek itu. Setiap hari kita ini ngalami peperangan. Kita ini miliknya Tuhan. Pastikan ya kita ini miliknya Tuhan. Dan ada hal yang namanya setan yang nggak pingin kita ini berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Ngerti gak? Makanya selalu pakai cara untuk menjatuhkannya. Iblis itu kan dibuang dari surga. Makanya dengerin khotbah saya tentang surga itu saya pernah ajarin di YouTube. Iblis namanya Lucifer dibuang dari surga ke bumi karena dia ingin memberontak dengan yang maha tinggi. Nah, dia tahu kalau melawan yang maha tinggi nggak pernah menang. Bagaimana caranya? Dia cari yang lemah untuk disakitin. Siapa itu? Yang dikasihin Tuhan. Siapa? Kita. Kalau kita nggak menang terhadap diri sendiri, kita akan dihabisin dia. Kalau kita dihabisin dia, hidup kita nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Ngerti nggak?
Karena Tuhan juga punya tujuan dalam hidup kita nih. Setiap hari ngalami kemenangan supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang kan. Hidup kita penuh nilai, penuh arti, penuh makna kan. Makanya harus menang dulu nih. Menang dari masa lalu, menang dari luka batin, menang dari kepahitan, menang dari kedagingan dan lain sebagainya. Baru kita bisa berjalan dipimpin oleh Tuhan. Waktu kita bisa menundukkan diri kepada Tuhan, setan gak bisa sentuh dan jamah kita. Kalau kita belum menang terhadap diri sendiri, setan akan sentuh. Karena setan selalu pingin hidup kita mengalami kegagalan supaya rencana Tuhan tidak tergenapi melalui diri kita. Nah, setan ini yang dihajar di dalam diri kita di area pikiran, di area jiwa tadi. Setan gak bisa sentuh roh kita, karena roh itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan kok. Jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tapi yang di area jiwa, yang pikiran kita ini sering mikirin duniawi kan. Perasaan kita kadang ngikutin perasaan kedagingan kita, kehendak kita susah ngikutin jalannya mau Tuhan. Ini harus takluk dulu. Dan di area sini yang diajar oleh iblis, diajar oleh setan. Area ini harus menang. Kalau area ini menang, Bapak Ibu akan menjadi orang yang berbeda. Manifestasinya dari mana? Mulutmu, ucapanmu, perkataanmu, manifestasinya ketindakanmu. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Kalau jadi orang Kristen, rajin ibadah tapi kelakuannya seperti setan, yang di dalamnya belum beres, harus bertobat, sadar diri, dan hidup takut akan Tuhan. Berapa banyak kita temuin ya, orang sudah pelayanan, orang sudah ngerti firman, udah rajin ke gereja, bayar persembahan ini dan lain. Di sini ada persembahan nggak? Ada ya? Ada. Bayar persepuluhan, masih percaya persepuluhan? Bayar persepuluhan, tapi kelakuannya tetap jahat, tetap ketus, malah kedagingan, tambah seperti jahat. Artinya yang di dalamnya belum pulih di hadapan Tuhan. Ini harus pulih dulu, baru hidup kita bisa berjalan step by step. Diubahkan semakin hari semakin menjadi serupa segambar Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, kelakuan kita seperti apa yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, kelakuan kita seperti Tuhan. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tapi banyak orang bukan menyembah Tuhan, ngakunya menyembah Tuhan, yang disembah adalah dirinya sendiri. Makanya jadi orang Kristen yang keras kepala, gampang marah, gampang emosi, kedagingan, penuh hawa nafsu, keserakahan, tamak, egonya luar biasa, gampang marah, meledak, Sekarang sebenarnya yang disembah bukan Tuhan, dirinya sendiri. Orang kalau menyembah Tuhan, yang diutamakan Tuhan, yang menjadi prioritasnya adalah Tuhan, dia mikirin perasaannya Tuhan. Tapi kalau nyembah dirinya, yang diutamakan adalah perasaannya dirinya sendiri. Makanya hukum pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Akalnya masih dipakai, karena setelah lahir baru otak masih nempel di kepala. Otaknya nggak ke surga loh ya. Otak masih nempel di sini. Kita harus mengasihi Tuhan juga pakai otak kita, pakai perasaan kita. Seperti ibu-ibu ini mengasihi suaminya dengan kepalanya kadang. Tidak hanya dengan hati, tapi kepalanya juga ikut mengasihi Tuhan. Pikirannya itu loh, otaknya, pikiran, akal budinya mengasihi juga kan. Kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, dan harus menjadi satu-satunya. Setelah kita mengasihi Tuhan, baru hukum yang keduanya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu manifestasinya dari hukum pertama kita lakukan, kita bisa praktek hukum yang kedua, mengasihi sesama kita. Ngerti nggak sampai sini? Tapi banyak orang kalau ngadepin masalah yang menyinggung, melukai perasaannya, kan susah. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, enak aja. Oh, dia kelakuannya kayak iblis kok, masa saya suruh mengasihi? Ayo, kita itu kalau dilukain orang kan susah kan, ngelihat mukanya enek kan kadang. Pernah ngalamin nggak ini ibu-ibu ini? Kok kayak Yesus semua ya, kayak Bunda Maria ini. Ya kan, ngalami kan? Nggak usah jauh-jauh. Kadang ngelihat suamimu sendiri, terus melakukan hal yang menjengkel, gak sesuai hatimu, terus biasanya mulutmu langsung berubah raut, wajahnya bermuram durja kan? Kok berubah ini? Sebelah sama suaminya. Padahal disuruh mengasihi suaminya. Yang paling dekat dengan kita kan suami mah. Dengan seperti dirimu sendiri loh. Makanya orang itu harus bisa mengasihi suaminya dulu. Kan dekat tiap hari kan.
makan bareng, tidur bareng, ngelihat kelakuannya dan lain sebagainya. Itu harus bisa dulu. Kalau itu nggak bisa mengasihi pasangan hidupnya, bagaimana mengasihi orang lain yang nggak kenal? Orang lain cenderung ngomongnya ngawur kok. Kalau sama orang yang kita cintai aja kita nggak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Dan kita nggak bisa mengasihi kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Ngasihi Tuhan, hormatin perasaannya. Makanya hidupmu semakin hari semakin berharga, bernilai, punya tujuan. Oh ternyata Tuhan menciptakan aku punya maksud ya. Aku harus mencintai Tuhan. Dan aku nggak bisa mengasihi orang yang menyebalkan, mencengkelkan, mencekno, ngeselin, nyebelin teluk tanpa aku mengasihi Tuhan dahulu. Apa yang saya sampaikan ini ya ringan, enak didengar loh. Prakteknya kamu bisa nangis jerit-jeritan loh sama Tuhan loh. Beneran. Kamu bisa berdarah-darah. Bisa jerit sama Tuhan. Capek aku Tuhan. Lelah aku. Kok orang ini terus yang nyebelin? Kenapa? Sampai Tuhan kalau bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan kirim petir nyambar kepalanya biar gundul kalau bisa. Karena terlalu capek ngadepin. Memang kan Tuhan tuh kirim ya, kirim orang-orang yang seringkali menyebalkan dalam kehidupan kita, itu membentuk kita. Seperti kata Paulus, duri dalam daging. Dan itu memproses kita. Yang jadi masalah kita tidak suka. Itu yang diizinkan Tuhan membentuk kita. Kan nggak seneng kan orang dibentuk Tuhan. Padahal kalau kita dibentuk Tuhan, tujuannya Tuhan punya maksud yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Timotius katakan loh, kalau kita menyucikan diri, bertobat sadar diri, kita ini menjadi bejana yang mulia, dipakai untuk tujuan yang mulia. Makanya barang yang mulia itu dibentuk dulu. Berlian waktu ditemukan pertama kali kan nggak seperti yang menarik ya. Orang-orang kaya sukanya berlian loh. Dan itu harganya mahal sekali. Bisa keren gitu, mengkilat kinclong, bagus. Ditemukannya pertama kali nggak seperti berlian, seperti batu biasa. Untuk seperti berlian diapain? Sakit nggak gitu kayak begitu kira-kira? Lah kita itu diasahnya melewat orang lain, bukan surga langsung. Gua asah enggak. Tuhan asah kita itu selalu melalui orang yang paling kita sayangin itu paling sering itu. Kamu diasah Tuhan berapa tahun? Dengan orang yang kamu cintai. 6 tahun kita ribut gegeran, itu bukan karena masalah kita berubah, masalah orang lain. Kan konyol. Lambat tahun sekarang setelah 6 tahun kita nggak pernah ribut, kita tambah mesra. Dibentuknya itu selalu melalui orang-orang di sekitaran hidup kita. Kadang gembalamu pakai, suamimu, anakmu, tetanggamu dan lain sebagainya. Itu diizinkan Tuhan. Dibentuk Tuhan kan kadang? Dibentuk Tuhan nggak bu kadang? Senyum apa ketawa atau nangis? Hah? Dibentuk Tuhan kan? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Makanya kalau ngadepin masalah bersyukur, nih Tuhan mau bawa saya naik level. Yes. Ya kan? Apalagi semakin masalahmu berat, semakin bersyukur. Ayo Tuhan terus, Tuhan hajar terus. Aku tahu tujuannya promosi. Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu kan dagang. Tahun 2017 saya kalau dengerin khotbah saya tahu nih, saya sering saksikan ini. 2017 kita ngalami bangkrut parah. Bisnis kita hancur. Kita dari punya duit sampai nggak punya duit, sampai melarat. Orang Indonesia sebutnya kismin banget lah. Kismin, tahu kismin? Miskin. Karena nggak punya duit, kita nggak pernah liburan dan lain sebagainya lah pokoknya. Bangkrut 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2021 November kita baru dipulihkan Tuhan ya. Kita baru ulang tahun kemerdekaan loh. Bawa belur hidup kita. Ternyata di tahun 2021 Tuhan promosi saya. Tuhan berkatin kita ya. Tuhan bawa kita ke hal-hal yang nggak pernah kita bayangin. Benar-benar. Ternyata ada proses yang harus saya lewati. Waktu kita diproses, hati kita banyak berubah, betul. Hati saya berubah, motivasi saya berubah, semua tujuan hidup saya berubah. Dan tidak enak. Istri saya sering bilang, Tuhan kalau bisa jangan diulangin, terlalu sakit rasanya. Sakit benar. Sakit. Tapi ternyata Tuhan persiapkan untuk tujuan yang mulia. Tuhan juga lakukan yang sama atas hidupmu. Untuk dipakai untuk jadi barang yang mulia tadi, seperti berlian tadi dari batu yang ditemukan di gunung, digosok dulu. Itu batu kalau bisa jerit dia jerit lah.
Dia nangis loh. Ternyata dia bisa dipakai di cincinnya orang-orang cantik di Singapura, di lehernya orang-orang cantik di Singapura. Tidak hanya seperti itu, jadi mahkotanya Ratu Elizabeth, ratu-ratu kerajaan yang terhormat, para bangsawan yang terhormat. Ngerti nggak sampai sini? Pengen dipakai Tuhan, siap-siap digebukin Tuhan, siap-siap diremukkan Tuhan. Karena Tuhan siapkan engkau pada tujuan yang lebih dahsyat lagi. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen yang ke gereja plonga-plongo pulang sibuk cari makanan di mana yang paling enak. Tapi sekarang mulai berbicara, Tuhan mau apa dalam hidup? Engkau mau bawa aku ke level mana? Ngerti nggak ini? Diberkati apa enggak? Coba kalau diberkati. Yes. Luar biasa. Ini jalan terus setiap hari, jalan sama Tuhan setiap hari. Jalan sama Tuhan menuju namanya proses permukaan. Katakan permukaan. Jiwa tadi loh yang diremukkan. Semakin kita diremukkan jiwa tadi, dan rohmu kamu kasih makan namanya dengan firman Tuhan, rohmu bergaul dengan rohmu, semakin berkuasa, powerful sekali manusia. Makanya ada orang lahir baru masih bayi rohani kan, kata kitab Ibrani masih kanak-kanak bayi rohani. Nah waktu diisi firman, kayak ibu belajar firman, dengerin khotbah saya dari tahun 2021, harusnya semakin powerful gitu. Semakin kasih makan firman, tiba-tiba kita mulai sikap yang berbeda, reaksi kita berbeda, tindakan kita berbeda. Tiba-tiba dulu dia kalau ngadepin masalah histeris, tiba-tiba ngadepin masalah bisa tenang, cool, dan relax, enjoy. Kita fokusnya bukan masalah, kita fokusnya Tuhan. Wah aku udah ngalamin kayak begini kok. Tuhan di tahun-tahun yang lalu, Tuhan tolong di tahun-tahun yang akan Tuhan akan lakukan double porsi. Amin. Kalau kita fokus ke sana, kamu ngadepin masalah kayak apapun bisa relax dan enjoy, bisa ketawa. Karena tujuannya Tuhan mau bawa ke dalam level yang berbeda. Amin. Sakit prakteknya, dengar khotbahnya enak, ambil ketawa-ketawa kan. Engkau praktek sendiri mulai hari ini ya, diurusin Tuhan hatimu. Makanya ada orang yang hatinya keras kan, pikirannya tuh susah diajarin, susah ditegur, gampang emosian, maunya sakarepe dhewe, saenak udele dhewe, nggak bisa diluruskan. Pokoknya jalan akunya begini. Itu suami istri kalau punya suami kayak begitu, horor loh pernikahan. Bener nggak? Pokoknya begini, nggak mau menghormatin istrinya. Wah, kamu bisa nangis di kamar doamu sendiri loh. Tapi puji Tuhan ini suaminya kayaknya bahagia dan baik-baik semua, cinta Tuhan semua ini. Amin. Sudah bertobat semua nih. Di area yang tadi yang karepe dhewe, semaunya dhewe. Ini ketawa kelihatannya ibu ini sedang mengalami problem kayaknya. Waktu ini pikiran ini searah sejalan dengan Tuhan, kita mudah jadi orang dibentuk Tuhan. Memiliki hati yang lembut, banget ngikutin maunya Tuhan. Tapi kalau hati ini belum berubah, kita bereaksinya salah. Pengen tahu kita ini sejalan dengan Tuhan apa tidak, lihat dari reaksi kita waktu kita ngadepin masalah. Ini udah sejalan dengan Tuhan apa? Kalau reaksimu histeris, jerit-jerit, teriak-teriak, marah, ngamuk, emosian, terus aku kok kayak begini, terus aku kok ngalami begini, dia gak ngerti perasaanku. Kalau kita udah ngomong, kamu gak ngerti perasaanku, itu ada bermasalah dengan hatimu. Tapi waktu engkau ngadepin masalah tenang, Tuhan mau apa? Pasti Tuhan mau hati saya ini. Wis, kalau ngadepin masalah lembut, hatimu cepat berubah, engkau semakin dewasa. Bapak Ibu, semakin hari kita kenal Tuhan, semakin kita memiliki karakter yang dewasa. Harus itu. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman, manusia rohmu dewasa. Kalau manusia roh yang dewasa, hidupmu tidak dikuasai pikiran tadi, tapi pikiran dikuasai oleh manusia rohmu. Makanya engkau bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Kenapa orang bangsa mengaku anak-anak Allah, dia kan harus dipimpin Roh Kudus, hidup dipimpin Roh kan? Orang yang bisa dipimpin Roh Kudus adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri pada pusat kehendak Tuhan. Tapi kalau nggak bisa menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan dengan firman, dia dipimpin daging, dipimpin pikirannya, dipimpin kemauannya, dipimpin kehendaknya. Orang-orang kayak begini kelakuannya nyeleneh, antik kelakuannya, bencekno nyebelin pasti orang-orang kayak begini. Terus solusinya bisa bagaimana kalau ketemu orang-orang kayak begini? Diam, jangan bereaksi apa-apa. Karena kalau kita ketemu dengan orang yang menyebalkan, kita bereaksi, wah kita yang rugi. Dia tambah gila. Semakin kita bereaksi semakin gila di orang-orang model kayak begini. Kita diam aja, doain.
Kita jaga hati kita dengan baik. Sekarang buka di Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama. Galatia 6 ayat yang pertama. Sudah berapa jam ini? Sudah sejam? Wih, tanpa terasa sejam. Ayo baca Bu. Galatia 6 ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena percobaan. Kalau kita ngadepin orang yang kelakuannya kayak tadi, menyebalkan, jengkelan, bencekno, nyebelin, nyakitin terus, kan hari ini kita yang rohani kan, yang ngerti kebenaran kan. Menurut ayat itu suruh ngapain? Suruh menjaga. Coba baca lagi. Suruh dengan. Biasanya kalau kita ngadepin orang nyebelin ngapain? Kita udah jatuh pencobaan belum? Hari ini harus bertobat ya. Ngerti nggak? Suruh jaga hati itu supaya kita tuh nggak kepancing marah. Tapi kebanyakan kita kalau ngadepin orang yang nyebelin sekarang kalau ngadepin orang yang nyebelin senyum. Terus ngomong sama Tuhan, mau apa ini? Kok pasti punya tujuan di dalam hidupku, dikirim orang antik seperti ini. Sekarang reaksi saya begitu. Kalau saya ketemu orang menyebalkan, Tuhan mau apa? Kok pasti punya maksud dan tujuan untuk hati saya. Kok mau ngajarin apa? Reaksi kita berbeda. Tiba-tiba karena kita memiliki reaksi yang berbeda, hidup kita bukan lagi dipimpin daging, bukan lagi dipimpin jiwa, kemauan dan kehendak kita mengikuti apa maunya Tuhan. Kita jadi orang yang tenang, relax, enjoy. Istri saya kalau saya kamu bisa kesaksian, kalau saya biasanya ngadepin orang yang menyebalkan, lebih tenang atau enggak sekarang? Lebih tenang. Marahnya dimasak. Ya, dia lebih, kamu tuh begini-begini kadang itu. Ya ada. Kemarin kita ngelondri baju, harusnya selesai, ternyata nggak selesai. Udahlah tenang, biarin apa. Istri saya yang tegur. Saya udah nggak mau, nggak penting nggak usah lah diributin. Ngerti nggak? Iya. Jadi kita lebih mementingkan perasaannya Tuhan sekarang. Kalau kita pentingkan perasaannya Tuhan, ini Tuhan terluka nggak ini? Aku bersikap kayak begini, aku bereaksi, Tuhan sakit nggak sih? Sekarang saya mau tanya, Tuhan itu kan dia seorang pribadi loh. Bapak Ibu kalau bayangin Tuhan itu seperti apa sih? Jangan bayangin Tuhan tiap hari main trompet sambil goyang-goyang kaki di surga loh ya. Tuhan tuh punya perasaan. Makanya di Efesus pasal 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Ngerti gak? Ngerti gak perasaan berduka? Pernah gak suamimu mengecewakan perasaanmu? Pernah gak? Perasaanmu gimana? Sakit. Pernah nangis gak gara-gara suami? Pernah kamu gak nangis gara-gara saya? Pernah ya? Sakit ya kan? Terus kalau dibawa nyetir, biasanya ngobrol langsung noleh ke samping terus kan? Pernah ngalami kayak gitu? Noleh samping aja. Sayang, cinta negeri rayon Pulau Kelapa aku sini. Enggak. Terus kalau tidur bareng senggol sedikit. Enggak, najis kamu, najis. Dikasih guling di tengah. Kasih guling di tengah. Iya kan? Pernah ngalami semua kan? Keluar dari kamar, nonton TV aja, nunggu dia tidur baru kita tidur, ya kan? Pernah ngalami kayak gitu? Karena apa? Terluka. Bener apa enggak? Tapi kalau nggak terluka, seneng kan didekat, pegang itu seneng, disayang, dicium, rasanya damai, bener tak? Nah, kamu pikir Tuhan juga nggak ngalami yang sama waktu kita melakukan sikap yang buruk, kelakuannya jelek. Tapi Tuhan itu kan panjang sabar. Panjang sabar dalam bahasa Inggris artinya apa? Long? Apa itu? Penderitaan yang panjang. Penderitaan yang panjang. Panjang sabar karena Tuhan baik sama kita. Kita udah berapa kali kita bikin kesalahan sama Tuhan. Tuhan tuh long suffering. Dia menderita karena kelakuan kita yang jelek ini loh. Masa kita mau sakitin Tuhan terus-terusan sih? Sadar diri dong jadi orang Kristen. Masa mau nyakitin hati Tuhan terus? Sekarang mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya sikapmu harus benar di hadapan Tuhan. Selama ini sikap kita buruk ya. Tuhan maunya kamu tuh jangan kayak begitu, kamu begini. Tuhan tuh seringkali terluka loh dengan sikap dan perbuatan kita. Makanya jangan dukakan Roh Kudus.
Di sisi saya jelaskan, kalau kamu mendukakan Roh Kudus, Allah bukan menjadi pihakmu. Tadi Allah berperang melawan kamu. Artinya kita tuh harus bersikap menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Tapi karena Tuhan baik, kasih karunia masih tersedia sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu dengerin firman ini, berarti kan Tuhan masih sayang kan? Kalau Tuhan nggak sayang kan udah lewat kan? Beberapa tahun yang lalu gara-gara COVID kan? Ya nggak? Sampai hari ini berada, artinya Tuhan masih punya tujuan, punya maksud. Harus belajar nyenengin hati Tuhan. Sekarang kalau sikap kita, reaksi kita buruk jelek, itu reaksi menyakitin hati Tuhan. Makanya sekarang harus bereaksi yang nyenengin hati Tuhan. Bagaimana kita ngerti perasaan Tuhan yang terlukai? Seperti perasaanmu kalau dilukai dengan pasanganmu tadi. Ngerti nggak? Kita ini adalah tunangannya Yesus Kristus. Kita mempelai perempuan, Yesus mempelai laki-laki. Berapa banyak kali kita melukai hati Tuhan dengan sikap dan kelakuan kita yang penuh kedagingan. Sekarang harus belajar nyenengin Tuhan nih. Tuhan, aku kalau bersikap ini engkau suka enggak ya? Tuhan, kalau aku melakukan kayak gini engkau tersakiti apa enggak ya? Kalau kita memikir seperti itu, hidupmu berubah. Kira-kira berubah enggak? Kalau kita belajar mikirin perasaan itu, hidupmu berubah. Semakin hati-hati enggak? Semakin hati-hati. Semakin hati-hati. Kelakuan sikap kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan pasti akan percayakan hal besar. Alkitab ngomong kalau engkau setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Termasuk dalam hal ini. Orang berpikirnya itu dalam perkara pekerjaan materi loh, pekerjaan fisik. Dalam perkara rohani pun juga sama. Semakin kita setia, menghormati Tuhan, mencintai, mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke dalam kekristenan levelnya berbeda. Semakin kita dibawa ke dalam level berbeda, karakter kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin Tuhan percayakan perkara-perkara ilahi. Kitab Tawarik katakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, sampai ke Singapura, daerah Orchard ini. Didapatin nggak ada ibu-ibu yang mencintai Tuhan dengan sungguh hati. Kalau didapatinya, Tuhan akan limpahi kekuatan, kuasa dan otoritas untuk jadi berkat. Powerful nggak hidupmu masa depan? Ngelihat kayak begini aja harusnya engkau bersyukur loh, hidupmu itu penuh pengharapan loh. Bener nggak? Kalau ada ketemu orang masalah, malas nih gua. Nggak ada lagi kayak begitu. Ini orang masalah nih, Tuhan pasti akan bikin mujizat nih. Makanya curiga yang kudus. Ini Tuhan kira-kira mau bikin mujizat melalui apa nih, melalui saya hari ini? Suatu hari gua akan tumbang tangan orang sakit akan sembuh. Bahkan ada orang kerasukan yang nyembah bukan Tuhan, bukan nyembah Allah yang kudus, tiba-tiba ada kerasukan di tengah jalan. Stop, tumbangin tangan. Dalam nama Yesus, keluar. Saya pernah ngelayanin orang di mall, konselingin orang tiba-tiba manifestasi, tak doain. Lagi kita lagi makan bakmi, tiba-tiba yang saya konselingin manifestasi, teriak-teriak, wah, dalam nama Yesus, diam. Orang waming lihat, diam. Saya doain, saya tanya keluar, kelar. Kita akan praktek kayak begitu. Kita ini hidup di akhir zaman. Apalagi kita ngelihat sekarang perbuatan dosa yang mengerikan sekali. LGBT sekarang terang-terangan kok. Justru kita harus tampil berbeda karena ada urapan Allah, ada kasih, ada penguasa, ada otoritas yang mengalir melalui hidup kita. Di mana kita pergi, di mana kita ditempatkan, di mana kita ketemu orang itu akan dijamah melalui Tuhan, melalui hidup kita. Itu orang-orang pinggir jalan kan nggak kenal Tuhan, kan banyak yang nggak kenal Tuhan. Mereka kan mereka harus ngelihat Tuhan kan. Nggak mungkin kan dibaca Alkitab orang dia nggak kenal Tuhan. Dia harus melihat Tuhan melalui sikap, tindakan dan perbuatan kita. Amin. Diberkati. Bentar praktek ya. Prakteknya engkau harus teriak sama Tuhan. Aduh, itu pendeta khotbah kayak begitu buat apa sih? Ini kan ini proses. Apa yang saya khotbah ini praktek. Ini praktek hidup sangat nginjek bumi. Waktu kita mengalami kemenangan, Tuhan akan bawa ke dalam level berbeda. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. I adore. Jesus, 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 I adore. Jesus,
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja, korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi. Kami Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mente peke nomo sandero nomo topo kura laba tepene mete. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTP kiene mente beki nomoko sante konomo. Ine mente rebebe piana bahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mente beki. Terus
kita akan nikmatin Tuhan, kita nikmati hadirat-Nya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekono mondo kosandere mete pepiana makare pekono. Ini mendere bete pepe kene mekiana rabata pasyana mata taka. Ipe konondoro mondo posandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata pakada. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name, Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu, terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan sementara umatmu menyembah.
Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapan-Mu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu yang mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah.
dari tahun ke tahun. Tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.